Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan NIM PO 714203241064. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia tentunya memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara selama berabad-abad. Kemudian, bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena telah menjadi bahasa perantara dan diterima oleh berbagai suku di Indonesia. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Fase yang pertama yaitu bahasa Melayu sebagai dasar. Bahasa Melayu sendiri telah menjadi bahasa perantara sejak masa kerajaan, yaitu pada Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti kuno. Salah satu contoh prasasti kuno yaitu Prasasti Talang Tua yang ditemukan di Palembang. Dengan adanya prasasti ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa tulis pada masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Fase yang kedua yaitu Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa pemersatu bangsa oleh para pemuda, yaitu pada bunyi Sumpah Pemuda ketiga, kami bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fase yang ketiga yaitu pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fase selanjutnya atau fase keempat yaitu perkembangan dan kodifikasi. Pada fase ini bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan dan kodifikasi termaksud penyempurnaan ejaan. Di antaranya ejaan Melayu Lama yaitu pada tahun 1901. Kemudian ada ejaan Soewandi atau ejaan Republik pada tahun 1947. Kemudian ada ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Selanjutnya ada PUEBI pada tahun 2015 dan yang terakhir EYD versi 5. Fase yang terakhir adalah fase bahasa internasional. Upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional terus dilakukan, ditandai dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia dan penerbitan buku-buku bahasa Indonesia untuk penutur asing. Sekian dari saya, itulah penjelasan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.